Shalom, kembali lagi bersama saya, Pastor Samuel, dalam program Rema, Restorasi Melalui Alkitab. Saudara, ada kisah dalam Alkitab yang menarik, yaitu pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Setelah 450 tahun mereka di bawah perbudakan di Mesir, Tuhan berikhtiar untuk menepati janjinya, membebaskan mereka dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang sudah pernah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka, Abraham. Dan saudara yang saya kasih, Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menghadap Firaun, Raja Mesir, menyatakan kepada mereka untuk membebaskan bangsa Israel untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka menyembah Tuhannya. Tetapi Firaun berkeras hati untuk tidak melepas mereka. Dan Tuhan menunjukkan mujizat-mujizatnya di depan mata Firaun untuk menyatakan kuasanya, untuk menunjukkan kepada dewa-dewa yang ada di Mesir bahwa dia adalah Tuhan. Dan itu kita kenal dengan mujizat 10 tulah. Nah, dalam tulah yang ke-10, pada hari terakhir tulah yang ke-10, Tuhan ingin membawa bangsa Israel keluar. Tuhan berkata kepada Musa supaya meminta kepada setiap orang Israel untuk memilih seekor domba yang tidak bercacat dan tidak bercela untuk setiap satu keluarga, memotong domba itu, lalu kemudian darahnya, sebagian darahnya dibubuhkan pada kusen pintu mereka. Karena malam itu Tuhan akan lalu untuk membunuh setiap anak sulung yang ada di Mesir, baik itu manusia maupun hewan. Tetapi rumah-rumah yang bertanda ada darah di sana tidak akan terjadi malapetaka apapun di dalamnya. Dan terjadilah, saudara, bahwa malaikat maut pada malam itu melewati rumah-rumah yang ada di Mesir dan membunuh setiap anak sulung baik hewan maupun manusia. Tetapi terjadi satu hal yang luar biasa, bahwa bangsa Israel terlindungi oleh karena ada darah di setiap pintu, yaitu darah domba yang tidak bercacat dan tidak tercelah. Dan mereka luput dari maut. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mati, anak sulungnya baik hewan maupun manusia, karena darah yang ada di depan pintu mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah melewati lebih dari 100 negara, dia berkeliling dunia dari satu negara ke negara yang lain, akhirnya tiba di Indonesia. Virus corona yang begitu menakutkan di dunia saat ini, itu akhirnya masuk di Indonesia dan sudah menginfeksi beberapa orang di bangsa kita. Walaupun dinyatakan kemarin beberapa orang juga dinyatakan sembuh. Kita bersyukur dan kita percaya bahwa Tuhan memelihara bangsa kita. Dan Tuhan pasti berkarya dalam semua ini. Nah, saudara yang saya kasih, ini menakutkan bagi dunia. Ini seperti malaikat maut yang sedang mendatangi negara demi negara dan membunuh orang-orang yang bisa terpapar dan dibunuhnya. Dan saudara yang saya kasihi, ini seperti yang Yesus katakan dalam kitab Lukas, bahwa pada akhir zaman manusia mati karena kecemasan. Jadi saya melihat bahwa bukan viruslah yang membuat seseorang mati atau yang ditakuti oleh orang, tetapi yang ditakuti oleh orang adalah kematiannya. Dan virus corona itu seperti malaikat mautnya yang sedang berjalan dari negara ke negara untuk membunuh siapa yang bisa dia bunuh. Jadi sebenarnya, saudara, bukan penyakit yang membunuh manusia, tapi kecemasan.
ketakutan, kekhawatiran terhadap penyakitlah. Itulah yang menurunkan daya tahan tubuh dan membuat orang-orang menjadi mati. Bahkan lucu sekali saya melihat ada video-video orang membuat salaman-salaman yang unik, yang antik, tidak lagi bersentuhan. Ada salaman yang siku dengan siku saja. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, apakah virus hanya ada di telapak tangan, tidak ada di siku? Bahkan seluruh tubuh manusia bisa ada virus dihinggapi olehnya. Bukan hanya siku. Bahkan dari mulut bersin lewat udara dia ketika orang bersin atau berbicara dan ada terlempar keluar dan hinggap pada tubuh seseorang. Ada macam banyak hal saudara-saudara yang saya kasihi. Dan itu membuat orang juga begitu panik dan ketakutan. Dan memborong masker, bahkan kita mendengar di beberapa tempat makanan-makanan, persediaan makanan di mal-mal atau di pasar itu diborong orang ya dengan pikiran bahwa kalau ini menjadi wabah yang semakin besar mereka bisa mengurung diri dan punya persediaan yang banyak. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau darah itu menyelamatkan umat Israel, saudara-saudara, dari malaikat maut yang jauh lebih hebat daripada virus corona. Saudara, saya percaya satu hal begini. Tidak semua orang akan mati oleh virus corona. Ada banyak virus yang lain, penyakit-penyakit ganas yang lain yang muncul di dunia ini, saudara. Dan setiap kali dia muncul disebut sebagai pandemi, maka setiap orang ketakutan, setiap orang panik, saudara. Tapi toh nyatanya tidak semua orang mati oleh penyakit-penyakit itu. Bahkan ada orang yang lagi sedang sehat-sehat, bugar, saudara. Bisa saja dalam keadaan itu dia tertidur lalu tidak bangun-bangun lagi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita mengerti dengan hal ini semua, saudara? Bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, memotong domba dan darah domba itu dibubuhkan pada pintu, itu adalah simbol, itu adalah lambang daripada Yesus Kristus yang akan menyerahkan dirinya mati, lalu kemudian darahnya yang dicurahkan itu, saudara, yang menyelamatkan setiap orang dari maut. Itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 29. Ketika Yohanes melihat Yesus, dia berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa domba di dalam perjanjian lama, dalam korban-korban orang Israel, saudara, itu adalah lambang tentang Yesus yang adalah anak domba yang sesungguhnya. Nah, simbol tidak pernah memberikan arti yang dalam bagi hidup kita, saudara, dibandingkan daripada kenyataannya. Bahwa domba adalah atau binatang-binatang yang disembelih untuk sebagai tanda penghapus dosa adalah hanya simbol atau lambang. Tetapi realnya adalah Yesus. Dialah anak domba Allah yang dikorbankan hanya satu kali. Dan darahnya yang kudus, darahnya yang suci, karena dia Allah, itu sanggup menghapus dosa dunia. Dan melepaskan dari segala akibat-akibat dosa itu. Termasuk seperti penyakit. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena engkau percaya kepada Yesus, engkau yakin bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamatmu dalam hidup ini, maka darahnya telah menyucikan engkau dari segala dosa. Bahkan dari akibat-akibat dosa. Dan darah Yesus tidak hanya berhenti bekerja pada waktu dia mati di kayu salib mencurahkan darah itu. Tetapi darahnya berkuasa, kehidupan yang ada dalam darahnya itu terus berkuasa sampai hari ini. Bekerja terus di hadapan Tuhan untuk menjadi pembela kita senantiasa, saudara. Bahwa apapun yang hendak datang ke dalam hidup kita, kuasa maut sekalipun itu tidak lagi berkuasa. Roma 8 berkata bahwa kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut karena darah Yesus itu.
Dan darah itu selalu melindungi. Darah itu efektif 24 jam dalam hidup kita, saudara, dalam satu hari. Dan 7 hari dalam satu minggu, dan 31 hari di dalam satu bulan, dan 12 bulan di dalam satu tahun, saudara-saudara. Dia selalu bekerja untuk kita, melindungi kita. Karena itu saudara tidak perlu takut dengan hanya virus corona, hanya penyakit-penyakit. Darah Yesus Kristus berkuasa melepaskan, melindungi, menyembuhkan, memulihkan saudara yang mungkin sedang sakit. Dan yang saudara yang sudah dalam keadaan yang sembuh, atau saudara yang sehat, engkau tetap bisa percaya bahwa darahnya melindungi engkau untuk tidak terpapar oleh virus atau penyakit. Karena darah Kristus, dosa saja bisa dia hapus, apalagi akibat-akibat dosa seperti penyakit. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari buka hatimu. Kalau engkau belum percaya, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, jangan ragu. Hari ini buka hatimu. Biarlah Kristus ada di sana. Yesus masuk di sana, dan darahnya menyucikan engkau dari segala dosa. Dan darah Yesus itu sendiri, saudara-saudara, yang melindungi saudara dari segala hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Bagi saudara yang sudah percaya, engkau yang menerima dan menyembah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, percayalah, darahnya bekerja untuk saudara. Darah itu terus berkarya, melindungi saudara. Setiap engkau keluar dari rumah, engkau dimanapun engkau bangun pagi, bersyukur dan katakan, darahmu Yesus melindungi saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan virus apapun termasuk corona tidak akan dapat mendatangi dan membunuh saudara. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau engkau siap, dan engkau dalam keadaan yang mungkin juga sakit, engkau dalam keadaan yang mungkin sedang terbaring karena sakit, saya akan berdoa untuk saudara. Dan saudara-saudara yang siap membuka hati untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, dan darahnya menyucikan engkau, saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa bagi mereka yang sedang menonton program ini Tuhan, dan membuka hati terhadap Yesus Kristus. Aku berdoa biar Engkau masuk dalam hidup mereka, dan Engkau membasuh mereka dengan darah-Mu yang kudus, dan melindungi mereka dari segala hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hati yang sedang menerima Engkau Tuhan. Aku juga berdoa buat mereka yang sedang sakit oleh berbagai penyakit apapun, kanker, diabetes, jantung, dan flu, pilek, atau penyakit-penyakit dalam kepala, dalam dada, paru-paru, penyakit lambung, penyakit pencernaan, hati, empedu, ginjal, gagal ginjal. Dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, kuasa darah Yesus membasuh mereka, dan Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menyembuhkan. Dalam nama Yesus engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada saat ini, sedang menonton program ini, percayalah, darah Yesus senantiasa melindungi saudara, menaungi saudara, dan dia sudah menghapus semua dosa saudara. Karena itu, tetaplah maju dalam hidup ini, menyembah dia, jalin hubungan, dan baca terus firman Tuhan yang adalah pemulih kehidupan kita, yang merestorasi seluruh hidup kita. Dan akhirnya saya, Pendeta Samuel Asaria Rapa, mengucapkan salam restorasi.